Namaku Maria Mustika Putri. Anak pertama dari pemilik Mustika Putri Group, salah satu perusahaan properti dan investasi terbesar di Indonesia. Banyak orang mengenalku sebagai pewaris kerajaan bisnis itu. Cantik, kaya, beruntung. Mereka salah. Aku tidak pernah meminta dilahirkan di keluarga konglomerat. Tapi sejak usia 21 tahun, aku memilih berdiri di balik meja rapat. Bukan di balik pesta sosialita. Aku bekerja lebih keras dari siapapun agar tidak dianggap hanya sebagai putri bos. Pagi itu, 12 Januari tahun 2024, hidupku masih sepenuhnya berada dalam kendaliku. Aku melangkah memasuki ruang rapat utama lantai 28 kantor pusat Mustika Putri Group di SCBD. Blazer putih yang kupakai membingkai tubuhku dengan elegan. Rok hitam membentuk siluet pinggang, dan kakiku profesional, tegas, tak tersentuh. Sampai aku melihatnya, Calvin Mahardika, pria 34 tahun itu, berdiri tenang di ujung meja panjang dengan jas hitam yang membungkus tubuh atletisnya. Wajahnya dewasa, tatapannya tajam, namun hangat. Aura maskulin yang sulit dijelaskan, tapi terasa jelas di kulitku. Itu pertemuan resmi antara Mustika Putri Group dan Mahardika Capital untuk proyek properti bernilai triliunan rupiah. Seharusnya hanya bisnis. Namun setiap kali ia berbicara, suaranya rendah dan berat, seperti menyentuh sesuatu di dalam dadaku yang tidak pernah tersentuh siapapun. Presentasi Anda luar biasa, Maria, katanya pelan. Cara ia menyebut namaku membuat napasku terhenti sepersekian detik. Aku membencinya karena itu. Malamnya, di rumah kami di Pondok Indah, ayah memanggilku ke ruang kerja pribadinya. Ibu duduk di sampingnya. Wajahnya terlalu serius untuk sekadar membahas bisnis. Ada keputusan besar, kata ayah. Aku mengangguk. Siap menerima tanggung jawab baru. Kamu akan menikah dengan Calvin Mahardika. Dunia seakan berhenti. Ayah tidak bisa memutuskan hidupku seperti kontrak proyek. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya di hadapan beliau. Ini bukan hanya tentang bisnis. Jawabnya tegas. Ini tentang kekuatan dua keluarga. Aku berdiri terpaku. Hidupku, tubuhku, masa depanku diputuskan dalam satu kalimat. Dan yang paling menyebalkan, aku masih bisa merasakan hangat tatapan Calvin siang tadi. Seolah ia sudah tahu semuanya. Seolah ia memang menginginkanku. Pikiran itu terus menghantuiku selama 2 hari setelah pengumuman perjodohan itu. Aku, Maria Mustika Putri, yang selama ini mengendalikan jutaan rupiah investasi, kini tak mampu mengendalikan satu hal paling penting, hidupku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih keras di kantor pusat Mustika Putri Group. Tapi takdir seperti sengaja mempermainkanku. Siang itu, sekretarisku memberitahu bahwa Calvin datang untuk membahas finalisasi kerjasama. Dadaku menegang ketika pintu ruanganku terbuka. Aroma maskulin yang hangat langsung menyusup ke indraku. Ia masuk dengan langkah tenang, percaya diri. Jas abu gelapnya hari itu membuatnya terlihat semakin dewasa. Terlalu dewasa untukku, terlalu memikat untuk kubenci. Selamat siang, Maria, ucapnya pelan. Nada suaranya tak berubah. Tenang, rendah, dan seolah menyentuh bagian terdalam diriku. Kita perlu bicara, kataku tegas, mencoba menjaga jarak profesional. Ia mendekat, terlalu dekat. Jarak di antara kami hanya meja kayu mahoni yang besar. Tapi rasanya seperti tidak ada penghalang apapun. Tatapannya menelusuri wajahku. Bukan dengan kurang ajar, tapi dengan perhatian yang intim. Aku tidak pernah berniat memaksamu, katanya. Aku tertegun. Jadi, kau tahu, sebelum orang tuamu bicara padamu, ayahku sudah lebih dulu memberitahuku. Jantungku berdegup lebih cepat. Dan kau setuju? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar, meski aku berusaha menyembunyikannya. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum sombong,
Bukan senyum licik, senyum yang membuatku merasa diperhatikan. Aku setuju bukan karena bisnis. Hening, suasana di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih panas. Udara seolah menebal di antara kami. Lalu karena apa? Tantangku. Ia menatapku lebih dalam, seolah ingin menembus dinding yang kubangun sejak malam itu. Karena sejak rapat pertama kita tahun lalu, aku sudah memperhatikanmu. Aku terdiam. Tangan besarnya bergerak pelan di atas meja. Tidak menyentuhku, tapi cukup dekat, hingga aku bisa merasakan panas dari tubuhnya. Aku tahu, kau tidak ingin ini. Lanjutnya lembut. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa kau tidak akan pernah merasa terjebak bersamaku. Untuk pertama kalinya, sejak keputusan itu diumumkan, kebencianku goyah. Dan itu membuatku semakin takut. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa marah atas perjodohan ini. Aku merasa goyah oleh seorang pria yang seharusnya ku benci. 4 hari setelah percakapan di ruanganku, kedua keluarga mengadakan makan malam resmi di ballroom Hotel Langham. Media tidak diundang, tapi semua kolega bisnis papan atas hadir. Malam itu bukan sekadar makan malam. Itu adalah pengumuman tak resmi tentang penyatuan Mustika Putri Group dan Mahardika Capital. Aku mengenakan gaun satin merah marun dengan belahan kaki yang elegan. Rambutku digulung rendah, memperlihatkan leher jenjangku. Aku tahu, aku terlihat memikat. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar ada satu pria yang memperhatikanku bukan sebagai aset bisnis, tapi sebagai wanita. Calvin. Ia mengenakan setelan hitam klasik ketika ia berjalan mendekat dan berdiri di sampingku untuk sesi foto keluarga. Tangannya secara refleks menyentuh pinggangku. Sentuhan itu ringan, profesional, tapi panasnya menjalar sampai ke dadaku. Tenang, bisiknya pelan di dekat telingaku saat kamera berkedip-kedip. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Napasnya menyentuh kulit leherku, dan tubuhku merespons sebelum pikiranku sempat melarangnya. Aku membeku, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tubuhku terlalu jujur. Sepanjang makan malam, ia bersikap sempurna, menarik kursiku, menuangkan minumanku. Setiap kali jemarinya tanpa sengaja menyentuh tanganku. Ada getaran halus yang sulit kujelaskan. Di tengah acara, aku keluar ke balkon untuk mencari udara segar. Gaun tipisku bergerak tertiup angin malam Jakarta. Aku tidak sendirian lama. Aku tahu ini berat untukmu. Suara Calvin terdengar dari belakang. Aku menoleh. Ia berdiri terlalu dekat, terlalu nyaman di ruang pribadiku. Aku tidak butuh dikasihani. Jawabku tegas. Aku tidak mengasihanimu. Tatapannya turun sejenak, menelusuri wajahku, bibirku, lalu kembali ke mataku. Aku menginginkanmu. Jantungku berdegup keras. Tangannya terangkat, menyentuh pipiku dengan lembut. Bukan posesif, bukan memaksa. Hanya hangat. Beri aku kesempatan, Maria. Aku seharusnya menepisnya. Tapi yang kulakukan justru berdiri diam, membiarkan jemarinya menyentuh kulitku terlalu lama. Dan di saat itulah, aku sadar, jika aku terus berada di dekatnya, yang terancam bukan hanya kebebasanku, tapi juga hatiku. Aku tidak pernah takut jatuh cinta sebelumnya, karena aku tidak pernah benar-benar membiarkan siapapun mendekat. Namun sejak malam di balkon itu, bayangan sentuhan Calvin di pipiku terus terulang di kepalaku. Lembut, hangat, dan terlalu nyata. Aku mencoba menjauh. Aku membatalkan 2 agenda makan siang bersama keluarga Mahardika. Aku memilih rapat luar kota. Aku menghindari panggilannya, tapi pria itu bukan tipe yang mudah menyerah. Pagi itu, saat aku sedang memimpin rapat direksi Mustika Putri Group, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Calvin. Jangan hindari aku. Aku hanya ingin berbicara sebagai pria yang menginginkanmu, bukan sebagai rekan bisnis. Napasku tertahan. Aku mengabaikannya. Namun siang harinya,
Sekretaris mengetuk pintu ruanganku. Bu Maria, Pak Calvin sudah menunggu di lounge privat. Ia datang tanpa pemberitahuan. Ketika aku melangkah masuk ke lounge lantai eksekutif, aku menemukannya berdiri menghadap jendela kaca besar dengan pemandangan gedung-gedung Jakarta. Jasnya dilepas, menyisakan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian atas, memperlihatkan garis leher yang maskulin. "Kenapa kau terus menghindar?" tanyanya tanpa menoleh. Aku tidak menghindar. Aku sibuk. Ia berbalik. Dalam 3 langkah panjang, ia sudah berdiri sangat dekat denganku. Tatap aku dan katakan itu. Aku menegakkan dagu. Aku tidak ingin pernikahan ini. Ia mengangkat tangannya. Bukan untuk memaksa, melainkan menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, tapi tubuhku bereaksi seolah ia melakukan sesuatu yang jauh lebih intim. "Benci aku. Kalau kau mau," bisiknya pelan. "Tapi jangan bohong pada dirimu sendiri." Jarak di antara kami semakin tipis. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Aroma parfumnya membuat pikiranku kacau. "Aku tidak akan pernah menyentuhmu tanpa izin," lanjutnya. Suaranya semakin rendah. "Tapi aku ingin kau tahu. Setiap kali aku berdiri dekatmu seperti ini, aku harus menahan diri." Dadaku naik turun, tatapannya turun sejenak ke bibirku, lalu kembali ke mataku. "Apa yang kau tahan, Calvin?" tanyaku pelan, hampir berbisik. Ia tersenyum tipis. "Keinginan untuk menciummu sejak malam di balkon itu." Udara terasa menipis, dan sebelum aku sempat menyuruhnya pergi, pintu lounge tiba-tiba terbuka. Suara yang sangat kukenal terdengar tajam. "Jadi ini yang kalian lakukan di kantor keluarga kita, Kak?" Delina Mustika Putri, adik kandungku yang baru 2 bulan kembali dari London. Cantik, glamor, dan selalu merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ia berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam yang sulit kutafsirkan, antara marah, kecewa, atau cemburu. Aku segera melepaskan pergelangan tanganku dari sentuhan Calvin, meski kulitku masih terasa hangat karena jemarinya. "Apa maksudmu masuk tanpa izin?" tanyaku tegas. Delina melangkah masuk dengan langkah percaya diri. Gaun bodycon hitamnya membentuk tubuhnya dengan berani. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya menatap Calvin terlalu lama. "Aku hanya ingin memastikan kakakku tidak tertekan," ucapnya lembut, tapi nadanya penuh sindiran. "Calvin, tetap tenang. Kami hanya berbicara." "Sedekat itu," balas Delina. Suasana berubah tegang. Aku bisa merasakan atmosfer panas, bukan hanya karena kedekatan kami tadi, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Cara Delina memandang Calvin bukan seperti adik yang peduli, melainkan seperti wanita yang menginginkan. Dan tiba-tiba aku mengerti, ia menyukainya. "Delina, keluar," kataku dingin. Tapi sebelum ia pergi, ia menatapku dengan senyum tipis. "Hati-hati, Kak. Tidak semua pria setia hanya karena dijodohkan." Setelah ia pergi, ruangan terasa lebih sesak. Calvin mendesah pelan. "Aku tidak suka caranya menatapmu." "Menatapku?" tanyaku heran. Seolah kau adalah sesuatu yang bisa direbut. Aku terdiam. Ia mendekat lagi. Kali ini, lebih hati-hati. Tangannya tidak langsung menyentuhku, tapi ia berdiri cukup dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya menembus kain blazerku. "Maria," ucapnya pelan. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. "Aku tidak peduli siapapun yang mencoba mengganggu. Aku sudah memilih." "Memilih apa?" Suaraku nyaris bergetar. "Kau." Jantungku berdentum keras. Tangannya terangkat perlahan, kali ini menyentuh ujung rambutku yang terlepas dari ikatan. Sentuhan itu lembut, penuh kontrol, namun mengandung sesuatu yang sulit kuabaikan. "Aku tidak pernah tertarik pada siapapun selain dirimu," lanjutnya. Matanya turun lagi ke bibirku. Aku tahu seharusnya aku mundur, tapi kakiku seperti terpaku. Dan untuk pertama kalinya,
Aku bukan takut pada perjodohan ini. Aku takut pada kenyataan bahwa aku mulai cemburu. Perasaan itu tidak masuk akal. Aku bahkan belum menerima pernikahan ini sepenuhnya. Tapi cara Delina menatap Calvin hari itu, cara matanya melekat pada pria yang seharusnya menjadi calon suamiku, membuat dadaku terasa panas. Malam itu, keluarga kami mengadakan makan malam tertutup dengan keluarga Mahardika di rumah besar kami di pondok. Indah, lampu kristal di ruang makan memantulkan cahaya hangat, menciptakan suasana elegan yang sempurna. Terlalu sempurna untuk ketegangan yang tersembunyi di dalamnya. Aku mengenakan gaun sutra biru gelap yang jatuh lembut, mengikuti lekuk tubuhku. Tanpa sadar, aku ingin terlihat memikat malam itu. Bukan untuk siapapun, atau mungkin untuknya. Calvin datang dengan setelan abu-abu gelap. Saat ia masuk dan menatapku dari ujung ruangan, tatapannya berhenti sedikit lebih lama. Tatapan yang tidak sopan, tapi jelas penuh ketertarikan. Ia berjalan mendekat. Kau terlihat sulit untuk diabaikan malam ini, bisiknya pelan ketika ia berdiri di sampingku. Pipiku memanas. Kita sedang di depan keluarga. Aku tahu, senyumnya tipis. Itu sebabnya aku masih bisa menahan diri. Kata-katanya membuat napasku tercekat. Sepanjang makan malam, Delina sengaja duduk di sisi Calvin. Ia tertawa terlalu sering, menyentuh lengannya ketika berbicara, bahkan menuangkan minumannya dengan gerakan yang dibuat-buat lembut. Tanganku mengepal di bawah meja, dan Calvin menyadarinya. Di bawah meja panjang itu, tanpa terlihat siapapun, tangannya perlahan menyentuh tanganku. Hangat, tegas, menggenggam dengan lembut. Aku tersentak, tapi tidak menariknya. Tenang, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku hanya melihatmu. Sentuhan itu sederhana, tapi rasanya jauh lebih intim karena tersembunyi. Jantungku berdetak tidak beraturan. Kulitku sensitif, hanya karena jemarinya mengusap lembut punggung tanganku dengan ibu jarinya. Aku menoleh sedikit. Mata kami bertemu. Ada sesuatu di sana. Keinginan yang tertahan. Rasa memiliki yang tidak ia ucapkan. Tapi terasa jelas. Delina berbicara, tapi suaranya seperti menghilang dari pendengaranku. Yang ada hanya detak jantungku dan tangan Calvin yang tak melepaskanku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin menghindarinya. Aku ingin tahu sejauh mana aku bisa bertahan jika terus disentuh seperti itu. Pertanyaan itu terjawab lebih cepat dari yang kuduga. 2 hari setelah makan malam keluarga, Calvin mengirim pesan singkat. Ia mengajakku bertemu untuk membahas detail perjanjian pranikah. Formal, profesional, aman. Aku menyetujuinya. Aku datang ke apartemennya di kawasan Sudirman sekitar pukul 7 malam. Unit penthouse itu luas, elegan, dengan jendela kaca besar menghadap gemerlap Jakarta. Tempat yang terlalu pribadi untuk sekadar urusan bisnis. Kau yakin ini tempat yang tepat? Tanyaku saat ia menutup pintu di belakangku. Kita butuh privasi, jawabnya tenang. Aku duduk di sofa kulit krem. Gaun selutut warna ivory yang kupakai terasa lebih tipis dari biasanya. Mungkin karena kesadaranku akan tatapannya, kami membahas pasal demi pasal kontrak pernikahan. Hak, kewajiban, aset, saham, semuanya terdengar dingin. Rasional, sampai listrik tiba-tiba padam. Lampu mati, hanya cahaya kota dari luar yang menerangi ruangan. Ada gangguan panel, mungkin sebentar, ucapnya. Dalam gelap yang remang, jarak di antara kami terasa berbeda, lebih dekat, lebih nyata. Aku berdiri, berniat menjaga jarak, tapi langkahku goyah karena sepatu hak tinggi. Dalam sepersekian detik, tangannya menangkap pinggangku. Tubuhku jatuh tepat ke dadanya. Hangat, kokoh, maskulin, napasnya terasa di atas kepalaku. Tangannya masih melingkar di pinggangku. Kuat namun terkendali. Kau baik-baik saja?
bisiknya pelan. Aku mengangguk, tapi tidak langsung menjauh. Kami berdiri terlalu lama seperti itu. Tanganku tanpa sadar bertumpu di dadanya. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Cepat, sama seperti milikku. Maria, suaranya berubah lebih dalam. Aku mendongak, wajah kami hanya terpisah beberapa sentimeter. Tatapannya turun ke bibirku, lalu kembali ke mataku. Seolah meminta izin, tanpa kata, "Aku ingin menciummu," ucapnya. Jujur, udara terasa panas, meski ruangan gelap. "Aku belum menjadi istrimu," jawabku, lirih. Karena itu aku bertanya, keheningan, menggantung, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku yang mengambil keputusan. Aku tidak menjauh. Keheningan di antara kami berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar ketegangan. Tangannya masih melingkar di pinggangku, hangat dan mantap, seolah ia takut aku benar-benar akan terjatuh. Atau mungkin takut aku akan pergi. Lampu kota dari balik jendela kaca memantulkan siluet kami yang berdiri begitu dekat. Aku bisa merasakan napasnya menyentuh wajahku. Hangat dan pelan. "Ini keputusanmu," bisiknya sekali lagi. Memastikan jantungku berdetak keras. Bukan karena paksaan, tapi karena keinginan yang tidak lagi bisa kupungkiri. Aku mengangkat wajahku sedikit. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Kelvin mendekat perlahan. Bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut, tidak tergesa, tidak menuntut. Ciuman pertama itu terasa hangat dan dalam, seperti pengakuan yang tertahan terlalu lama. Tubuhku menegang sesaat, lalu melembut. Tanganku yang tadi bertumpu di dadanya, kini bergerak naik, mencengkeram kerah kemejanya. Aku bisa merasakan otot dadanya mengeras di bawah sentuhanku. Ciumannya semakin dalam, tapi tetap terkendali. Ia tidak memaksaku, tidak pernah. Tangannya hanya bergerak perlahan di punggungku, menarikku sedikit lebih dekat. "Maria," namaku terdengar berat di sela napasnya. Aku menarik diri beberapa sentimeter, mencoba menenangkan detak jantungku yang liar. "Kau membuat ini semakin sulit." "Sulit untuk menolakku?" tanyanya dengan senyum tipis. Aku tidak menjawab, karena ia benar. Tangannya naik perlahan, menyentuh pipiku, lalu menyusuri garis rahangku dengan ibu jarinya. Sentuhan yang sederhana, tapi terasa begitu intim dalam ruang gelap itu. "Aku tidak ingin kau merasa terjebak," ucapnya pelan. "Aku ingin kau memilihku, bukan karena orang tua kita, tapi karena kau menginginkannya." Kata-katanya membuat dadaku menghangat. Untuk pertama kalinya, perjodohan ini tidak terasa seperti kurungan. Ia terasa seperti pilihan yang perlahan kubuka. Sendiri, aku menyentuh tangannya yang masih di wajahku. "Aku belum siap menjadi istrimu," kataku jujur. Ia mengangguk. Aku bisa menunggu, dan cara ia mengatakannya, tanpa tekanan, tanpa tuntutan, membuat sesuatu di dalam diriku runtuh. Di tengah keheningan malam Jakarta itu, aku sadar satu hal yang lebih menakutkan dari perjodohan ini. Aku mulai menginginkannya, bukan karena kewajiban, tapi karena hatiku sendiri. Pengakuan itu terus berputar di kepalaku sejak malam di penthouse Kelvin. Bibirku masih bisa mengingat hangatnya ciumannya. Tubuhku masih menyimpan jejak sentuhannya di pinggangku. Dan itu berbahaya, karena semakin aku menginginkannya, semakin besar kemungkinan aku akan terluka. 3 hari setelah kejadian itu, badai datang tanpa peringatan. Pagi itu, ruang rapat direksi Mustika Putri Group mendadak gaduh. Beberapa investor utama membatalkan pertemuan mendadak. Harga saham perusahaan turun drastis hanya dalam hitungan jam. Aku berdiri di ujung meja rapat, berusaha tetap tenang. "Ada artikel anonim yang beredar sejak subuh," kata Direktur Keuangan dengan wajah tegang. "Isinya tuduhan bahwa Anda, Bu Maria, memanfaatkan pernikahan ini untuk manipulasi saham." Dunia terasa berputar. Aku meraih tablet yang disodorkan. Foto diriku
Dan Calvin di balkon hotel malam itu terpampang jelas. Sudut pengambilannya tersembunyi. Narasi di bawahnya kejam. Putri, konglomerat, menjual diri demi merger triliunan, tanganku gemetar. Siapapun yang melakukan ini tahu persis bagaimana menghancurkan reputasiku. Dan hanya satu orang yang memiliki akses ke foto, itu Delina. Dadaku panas. Bukan hanya karena marah, tapi karena takut, bukan untuk diriku, tapi untuk perusahaan, untuk ayah. Siang itu, Calvin datang tanpa diminta. Ia masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. Tanpa kata, ia mendekat dan memegang kedua bahuku. Aku sudah tahu, katanya. Reputasiku hancur. Jawabku lirih. Ia menggeleng tegas. Tidak selama aku berdiri di sampingmu. Tangannya bergerak dari bahuku ke pipiku. Menyentuh lembut seperti malam itu. Sentuhan yang menenangkan. Bukan membakar. Aku akan mengklarifikasi ke publik. Kita akan hadapi ini bersama. Aku menatapnya. Mencoba membaca apakah ini hanya strategi bisnis. Tapi yang kulihat bukan ambisi, melainkan kekhawatiran. Ia menarikku pelan ke dalam pelukannya. Tubuhku menegang sesaat, lalu melembut. Dadaku bersandar di dadanya. Hangat, aman. Aku tidak peduli apa yang mereka tulis. Bisiknya di atas rambutku. Aku tahu siapa dirimu. Untuk pertama kalinya, sejak artikel itu muncul, aku tidak merasa sendirian. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Dan jika Delina memang berada di balik semua ini, ia baru saja menyatakan perang. Dan aku, Maria Mustika Putri, tidak pernah mundur dari medan apapun, termasuk ketika musuhnya adalah darah dagingku sendiri. Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Ayah memanggil seluruh keluarga ke ruang tengah. Wajahnya keras. Ibu terlihat cemas. Delina duduk dengan ekspresi polos yang terlalu dibuat-buat. Artikel fitnah itu sudah menyebar luas. Media mulai berspekulasi. Nama Mustika Putri Group dipertaruhkan. Ada yang tahu siapa penyebarnya? Tanya ayah tajam. Aku menatap Delina. Ia membalas tatapanku dengan senyum tipis. Aku juga dirugikan kalau perusahaan hancur. Kak, ucapnya lembut. Pura-pura terluka. Aku hampir tertawa. Permainan yang rapi. Setelah pertemuan itu, aku keluar ke taman belakang untuk mencari udara. Lampu taman temaram menerangi kolam renang yang tenang. Kepalaku terasa berat. Langkah kaki mendekat dari belakang. Aku tahu, kau mencurigainya. Suara Calvin terdengar rendah. Aku tidak menoleh. Aku tidak punya bukti. Ia berdiri di sampingku. Jasnya sedikit terbuka, dasinya dilonggarkan. Wajahnya tegang, tapi matanya lembut ketika menatapku. Kau tidak harus menanggung ini sendirian. Aku mendesah. Ini keluargaku. Calvin, kalau benar, dia pelakunya. Ini lebih dari sekadar perang bisnis. Ia mengangkat tanganku perlahan, menggenggamnya erat, hangat, meyakinkan, kalau dia menyakitimu, itu juga urusanku. Aku menatapnya. Kenapa kau melakukan ini? Tanyaku pelan. Kenapa kau terus membelaku? Bahkan ketika ini bisa merugikanmu. Ia mendekat sedikit. Jarak kami hanya beberapa inci. Lampu taman memantulkan bayangan wajahnya yang serius. Karena aku mencintaimu. Kalimat itu membuat napasku terhenti. Bukan nafsu, bukan ambisi, bukan strategi, cinta. Tangannya naik menyentuh wajahku. Ibu jarinya mengusap lembut tulang pipiku. Sentuhan itu penuh rasa memiliki, tapi tetap penuh hormat. Aku mencintaimu, bahkan sebelum perjodohan ini diputuskan. Lanjutnya pelan, dadaku bergetar. Aku tidak tahu kapan tepatnya pertahananku runtuh. Tapi malam itu aku melangkah mendekat dan menyandarkan dahiku ke dadanya. Tangannya memelukku perlahan, erat namun tidak mengekang. Hangat, aman, dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai. Aku tidak takut pada perang yang akan datang.
Karena kini aku tahu, aku tidak bertarung sendirian. Keyakinan itu yang membuatku berani berdiri di depan publik 3 hari setelah pengakuan cinta Calvin di taman rumahku. Pagi itu, 10 Februari tahun 2024, aku dan Calvin menggelar konferensi pers di auditorium Mustika Putri Group. Kami berdiri berdampingan, tangannya menyentuh punggungku secara halus. Sebelum kami naik ke podium, sentuhan singkat, tapi penuh dukungan. Kami akan menikah, bukan karena manipulasi saham, ucapnya tegas di depan kamera. Kami menikah karena keputusan pribadi, kata-katanya membuat ruangan riuh. Aku menoleh padanya sesaat. Tatapan kami bertemu dalam penuh makna. Dunia luar seperti menghilang. Namun badai belum selesai. Sore harinya, sebuah video anonim menyebar di media sosial. Rekaman gelap di penthouse Sudirman, siluetku dan Calvin berciuman dalam cahaya remang. Sudut pengambilan yang tersembunyi. Judulnya, Kejam. Calon istri konglomerat bermain api sebelum akad. Tanganku gemetar ketika melihatnya. Apartemenmu, bisikku. Wajah Calvin mengeras. Tidak mungkin ada yang bisa masuk tanpa izin. Kepalaku berdenyut. Kecuali seseorang yang punya akses ke sistem keamanan. Seseorang yang pernah bekerja sama dengan tim IT keluarga. Delina, malam itu, aku mendatangi kamar adikku tanpa mengetuk. Ia sedang duduk santai sambil memainkan ponselnya. Kau puas? Tanyaku dingin. Ia menatapku dengan pura-pura terkejut. Kakak menuduhku lagi? Video itu hanya bisa diambil oleh orang dalam. Ia berdiri, mendekat. Kalau memang kau tidak bersalah, kenapa takut? Aku mencengkeram lengannya. Ini bukan permainan, Delina. Ia tersenyum tipis. Tidak semua pria setia hanya karena mengatakan cinta. Kalimat itu menusuk. Malamnya, aku kembali ke mobilku dengan dada sesak. Air mata hampir jatuh, tapi aku menahannya. Calvin sudah menungguku di luar gerbang. Tanpa berkata apapun, ia menarikku ke dalam pelukannya. Erat, tegas, seolah dunia tidak bisa menyentuhku. Selama aku berada di sana, aku tidak peduli video itu. Bisiknya di rambutku. Aku tidak malu mencium wanita yang kucintai. Tangannya mengangkat daguku perlahan. Matanya penuh api. Tapi bukan amarah, melainkan tekad. Kalau mereka ingin perang terbuka, ucapnya rendah. Kita beri mereka jawaban yang lebih besar. Aku menatapnya. Napasku tidak stabil. Jawaban apa? Ia menatapku dalam-dalam. Kita percepat pernikahannya. Kalimat itu menggema di kepalaku sejak malam ia mengatakannya dengan tatapan penuh tekad. Pernikahan yang awalnya dijadwalkan 6 bulan lagi, kini dimajukan menjadi 1 bulan. Media gempar, publik terpecah. Sebagian menyebutnya strategi penyelamatan citra. Sebagian lagi menyebutnya cinta yang terlalu tergesa. Aku berada di antara keduanya. Siang itu aku berdiri di depan cermin besar di butik gaun. Pengantin eksklusif di Jakarta Selatan. Gaun putih dengan potongan pas di tubuhku, memeluk setiap lekuk dengan elegan. Bahu terbuka, pinggang ramping. Kainnya jatuh lembut, menyentuh lantai. Aku menatap bayanganku sendiri. Apakah aku benar-benar siap? Pintu ruang ganti diketuk pelan. Boleh aku masuk? Suara Calvin. Aku mengangguk tanpa sadar. Ia masuk perlahan. Dan untuk sesaat, ia hanya berdiri memandangku. Tatapannya berubah, tidak lagi seperti rekan bisnis. Tidak lagi seperti calon suami karena kewajiban. Melainkan pria yang benar-benar terpukau. Kau, suaranya tertahan. Kau terlalu indah untuk dijelaskan. Pipiku memanas. Tapi aku tidak mengalihkan pandanganku. Ia melangkah mendekat. Perlahan, hati-hati. Seolah aku sesuatu yang rapuh. Tangannya terangkat, menyentuh ujung bahuku yang terbuka. Sentuhannya hangat, jari-jarinya bergerak pelan mengikuti garis kulitku.
Masih ada waktu untuk membatalkan ini. Katanya lembut. Kalau kau merasa terpaksa, aku menatapnya melalui cermin. Dan kalau aku bilang, aku tidak ingin membatalkannya, tatapannya berubah, lebih dalam, lebih tajam. Ia berdiri tepat di belakangku. Tangannya kini di pinggangku. Tidak menekan, hanya memegang dengan rasa memiliki yang terkendali. Aku ingin kau menjadi istriku, karena kau memilihku, bisiknya di dekat telingaku. Napasnya menyentuh kulit leherku. Sensasi hangat itu membuat bulu kudukku meremang. Aku memilihmu, ucapku, pelan. Keheningan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Ia membalikkan tubuhku menghadapnya. Perlahan, tatapannya turun ke bibirku. Aku ingin mencium calon istriku, katanya lirih. Dan kali ini, aku yang lebih dulu menarik kerahnya. Namun, tepat sebelum bibir kami bertemu, ponselku berdering keras. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Sebuah foto terlampir. Calvin dan Delina di sebuah restoran, terlalu dekat. Dan keterangan singkat. Kau yakin dia hanya memilihmu? Kalimat itu seperti pisau yang menembus dadaku. Tanganku yang tadi mencengkeram kerah kemeja Calvin perlahan melemah. Aku menatap foto di layar ponselku sekali lagi. Waktu tertera jelas. 2 minggu lalu. Tempatnya restoran fine dining di Senopati. Calvin dan Delina duduk berhadapan. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Ada apa? Suara Calvin berubah waspada. Aku mengangkat ponselku tanpa bicara. Wajahnya mengeras ketika melihat foto itu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kalimat klasik. Aku menjauh satu langkah. Gaun putih yang tadi terasa indah, kini terasa seperti jebakan. Jadi apa yang harus kupikirkan? Tanyaku pelan. Suaraku jauh lebih tenang daripada badai di dalam dadaku. Ia mendekat, tapi aku mundur lagi. Dia yang menghubungiku. Jelasnya cepat. Katanya, ingin bicara tentang perusahaan. Aku datang karena kupikir itu penting untukmu. Aku tertawa kecil. Penting? Sampai harus makan malam berdua? Tatapannya menajam. Bukan karena marah, tapi karena frustrasi. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak menginginkannya. Bagaimana aku bisa percaya? Tanyaku. Keheningan menggantung di antara kami. Ketegangan berubah menjadi sesuatu yang lebih personal, lebih dalam. Ia melangkah mendekat lagi. Kali ini tidak berhenti, sampai jarak kami nyaris tanpa ruang. Tatap, aku. Ucapnya rendah. Aku menatapnya. Aku tidak pernah melihat wanita lain sejak aku memutuskan ingin menikahimu. Tangannya terangkat, menyentuh wajahku. Aku ingin menepisnya, tapi tubuhku tidak bergerak. Kalau aku menginginkan Delina, lanjutnya pelan, aku tidak akan berdiri di sini. Menahan diri setiap kali kau berada dekat denganku. Napasnya menyentuh bibirku. Dadaku naik turun tak terkendali. Jangan biarkan dia berhasil memisahkan kita, bisiknya. Kalimat itu membuatku ragu. Apakah ini jebakan Delina? Atau kenyataan pahit yang belum ingin kulihat? Tanganku gemetar. Tapi aku tetap berdiri di sana. Terlalu dekat dengan pria yang bisa menghancurkanku atau menyelamatkanku. Dan di saat aku mencoba memutuskan mana yang benar, pintu butik terbuka. Suara tepuk tangan pelan terdengar. Drama yang indah sekali. Delina berdiri di sana dengan senyum kemenangan. Delina berdiri di ambang pintu butik, mengenakan dress putih pendek yang terlalu berani untuk suasana siang itu. Rambutnya tergerai sempurna, bibirnya melengkung puas, seolah ia baru saja memenangkan permainan yang sudah lama ia rancang. Aku hanya ingin melihat calon pengantin, katanya. Dengan pura polos. Ternyata, aku datang di waktu yang tepat. Aku menegakkan tubuhku. Gaun putih yang tadi terasa seperti mimpi, kini seperti medan perang. Keluar, Delina, ucapku tegas. Ia tertawa kecil. Kenapa? Takut aku membuka lebih banyak rahasia.
Calvin berdiri di sampingku, rahangnya mengeras. Kukap, Delina. Kukap. Ia menatapnya dengan tatapan yang terlalu lembut untuk sekadar adik ipar. Kau lupa betapa hangatnya makan malam kita waktu itu. Tanganku mengepal. Berhenti memutarbalikkan fakta. Suara Calvin dalam dan tajam. Aku datang karena kau bilang ingin menghentikan artikel fitnah itu. Delina tersenyum miring. Tapi kau tetap datang. Suasana berubah panas. Aku melangkah mendekat. Berdiri tepat di hadapan adikku sendiri. Kau yang mengirim foto itu. Ia tidak menjawab. Itu sudah cukup. Kenapa? Tanyaku pelan. Lebih terluka daripada marah. Tatapannya berubah sesaat. Retak tipis di balik kesombongannya. Karena sejak aku pulang dari London, ucapnya lirih tapi penuh racun. Aku tahu dia tidak pernah benar-benar melihatku. Dia hanya melihatmu. Udara terasa membeku. Aku mencintainya duluan. Lanjutnya, Calvin menggeleng tegas. Kau tidak pernah menjadi pilihanku. Kalimat itu seperti tamparan. Delina tertawa, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau masih memilihnya setelah ini? Ia melemparkan sebuah amplop ke lantai. Foto-foto lain berserakan. Sudut yang lebih berani, potongan momen di penthouse nyaris terlalu intim untuk dibantah. Aku terdiam, dunia terasa runtuh. Sebentar lagi, semuanya akan tersebar. Bisik Delina, termasuk detail yang bisa membuat pernikahan kalian batal. Calvin meraih tanganku erat. Maria, dengarkan aku. Tapi untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tidak yakin harus mendengarkan siapa. Dan aku sadar, jika aku memilih menikah sekarang, itu berarti aku harus menghadapi skandal terbesar dalam hidupku. Jika aku mundur, aku kehilangan pria yang mungkin benar-benar mencintaiku. Dan hanya ada satu pilihan tersulit yang tersisa. Menikah atau menyerah. Semalaman aku tidak tidur. Foto-foto itu berputar di kepalaku seperti mimpi buruk yang nyata. Setiap sudut, setiap bayangan, setiap sentuhan di dalam gambar itu terlihat lebih intim dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang tidak ada di dalam foto-foto itu, perasaanku. Pagi itu aku berdiri di balkon kamarku. Matahari Jakarta baru saja terbit. Aku memegang ponselku. Jari-jariku gemetar sebelum akhirnya menekan satu nama. Calvin, aku di bawah, jawabnya cepat. Seolah ia memang tidak tidur semalaman. Aku turun tanpa banyak bicara. Ia berdiri di samping mobilnya. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap hangat ketika melihatku. Katakan satu hal dengan jujur, ucapku tanpa basa-basi. Kalau bukan karena perjodohan, apakah kau tetap akan mengejarku? Ia melangkah mendekat tanpa ragu. Aku akan mengejarmu lebih keras, jawabnya. Aku menelan ludah. Aku tidak takut pada skandal. Lanjutnya pelan. Aku takut kehilanganmu karena kau meragukan perasaanku. Tangannya terangkat. Menyentuh wajahku dengan lembut. Tidak tergesa, tidak memaksa. Foto-foto itu tidak menunjukkan bagaimana aku menahan diri, bisiknya. Bagaimana setiap kali aku ingin menyentuhmu lebih dalam. Aku memilih menunggu. Napasku tercekat. Kenapa? Tanyaku lirih. Karena aku ingin malam pertama kita terjadi, bukan karena dorongan sesaat, tapi karena kau benar-benar memilihku. Kalimat itu menghantam pertahananku. Ia tidak membela diri dengan amarah, tidak menyalahkan Delina. Ia hanya berdiri di depanku, menawarkan kesetiaan yang tenang. Tanganku perlahan menyentuh dadanya. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Stabil, yakin, aku lelah bersembunyi. Kataku pelan. Kalau begitu jangan, aku menarik napas dalam. Kita tetap menikah. Tatapannya berubah. Bukan kemenangan, bukan kesombongan, melainkan kelegaan yang dalam. Ia menarikku ke dalam pelukan erat,
hangat, aman. Kali ini, aku tidak menahan diri. Aku membalas pelukannya, merasakan seluruh tubuhku melembut di dalam dekapannya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku memilihnya. Bukan karena orang tuaku, bukan karena bisnis, tapi karena aku mencintainya. Pengakuan itu masih terasa asing di lidahku, tapi hangat di dadaku. Skandal belum sepenuhnya reda. Foto-foto itu sempat beredar di beberapa forum gosip sebelum akhirnya tim hukum kedua keluarga bergerak cepat. Bukti manipulasi digital ditemukan. Jejak IP mengarah pada seseorang yang terlalu dekat dengan sistem internal perusahaan, Delina. Namun, ayah memilih menyelesaikannya secara tertutup demi nama keluarga. Delina dipindahkan sementara ke cabang perusahaan di Singapura. Secara resmi, itu promosi. Secara tidak resmi, itu pengasingan. Dan aku akan menikah dalam 3 hari. Malam itu, Calvin mengajakku makan malam sederhana. Tidak ada wartawan, tidak ada keluarga. Hanya kami berdua di restoran rooftop yang menghadap gemerlap Jakarta. Aku ingin malam ini hanya tentang kita, katanya. Aku mengenakan dress hitam sederhana, tidak berlebihan. Tapi cara ia menatapku membuatku merasa seperti wanita paling diinginkan di ruangan itu. Sepanjang makan malam, ia tidak banyak menyentuhku. Justru itu yang membuat setiap sentuhan kecilnya terasa lebih dalam. Saat kami berdiri di tepi balkon restoran, angin malam menerpa rambutku. Calvin berdiri di belakangku. Perlahan, tangannya melingkari pinggangku. Masih ada kesempatan untuk lari, bisiknya lembut di dekat telingaku. Aku tersenyum tipis. Kau yang akan mengejarku lebih keras, bukan? Ia tertawa pelan. Tangannya tidak bergerak liar, hanya memelukku dengan penuh rasa memiliki yang tenang. Dagunya menyentuh bahuku. Hangat, stabil. Aku ingin membangun hidup bersamamu, bukan hanya malam-malam yang penuh gairah. Ucapnya rendah. Tapi aku tidak akan berbohong. Setiap kali kau berada sedekat ini, aku harus menahan diri. Napasnya menyentuh leherku, membuat kulitku meremang. Aku berbalik menghadapnya. Jarak kami nyaris tak ada. Kau selalu menahan diri, kataku pelan. Karena aku ingin kau datang kepadaku tanpa paksaan. Tanganku naik, menyentuh rahangnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya pria matang dan kuat, tapi pria yang takut kehilangan. Aku tidak akan lari, bisikku. Ia menunduk, menciumku perlahan. Tidak terburu, tidak lapar, tapi dalam. Ciuman yang bukan hanya tentang hasrat, melainkan janji. Dan di bawah langit Jakarta malam itu, aku sadar, aku tidak lagi terjebak dalam perjodohan. Aku sedang melangkah menuju kehidupan yang kupilih sendiri. Dan pagi itu, 23 Februari tahun 2024, aku melangkah menuju altar dengan jantung yang berdebar, bukan karena paksaan, tetapi karena cinta. Gedung ballroom Hotel Mulia Jakarta dipenuhi bunga putih dan cahaya kristal yang memantul elegan. Media diundang secara terbatas. Dunia menyaksikan, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli pada opini siapapun. Aku mengenakan gaun pengantin putih dengan siluet klasik yang memeluk tubuhku anggun. Rambutku disanggul rapi, wajahku tenang, meski dadaku bergemuruh. Pintu ballroom terbuka. Di ujung sana, Calvin berdiri. Setelan putih gadingnya membuatnya terlihat lebih dewasa, lebih matang. Dan tatapannya ketika melihatku berjalan mendekat, membuat kakiku hampir goyah. Bukan karena gugup, tapi karena cara ia menatapku, seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Langkah demi langkah, aku mendekat. Musik mengalun lembut, dunia terasa sunyi. Ketika akhirnya aku berdiri di depannya, ia menatapku begitu dalam hingga aku lupa bagaimana caranya bernapas. Kau luar biasa, bisiknya nyaris tak terdengar siapapun. Akad berlangsung khidmat. Ketika ia mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas
dan tanpa ragu. Sesuatu di dalam diriku benar-benar tenang. Aku kini istrinya. Dan ketika kami resmi sebagai suami istri, ia menggenggam tanganku erat. Sentuhan itu berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi calon, bukan lagi tertahan. Kini, milik yang sah. Resepsi berlangsung meriah. Namun yang paling kuingat adalah ketika ia membawaku ke ruang privat sebentar, jauh dari sorotan kamera. Ruangan itu hening, hanya kami berdua. Tangannya menyentuh wajahku perlahan. Tidak tergesa, tidak liar, tapi penuh perasaan yang selama ini ia tahan. Istriku, ucapnya pelan. Satu kata itu membuat seluruh tubuhku meremang. Ia menciumku lembut, lebih dalam dari sebelumnya. Ciuman yang bukan lagi penuh pertanyaan, melainkan kepastian. Tanganku melingkar di lehernya. Aku membalas tanpa ragu. Tidak ada paksaan, tidak ada keraguan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berhenti menahan diri. Dan malam itu, ketika pesta usai dan pintu kamar hotel tertutup, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terjebak. Aku merasa diinginkan, dicintai, dan akhirnya pulang. Kata itu terus terngiang di kepalaku ketika pintu kamar Presidential Suite tertutup perlahan di belakang kami. Sunyi. Tidak ada lagi tepuk tangan. Tidak ada lagi kamera. Tidak ada lagi keluarga, reputasi, atau skandal. Hanya aku dan Kelvin. Aku berdiri di dekat jendela besar yang menghadap lampu-lampu kota Jakarta. Gaun pengantinku masih melekat di tubuhku. Jantungku berdetak lebih cepat dari saat berjalan menuju altar tadi. Kini bukan tentang publik. Ini tentang kami. Langkahnya mendekat dari belakang. Perlahan, tenang. Seperti biasa, ia tidak pernah terburu-buru. Tangannya menyentuh pinggangku dengan lembut. Istriku, bisiknya lagi. Kali ini lebih dalam, lebih pribadi. Aku menoleh pelan. Tatapan kami bertemu. Tanpa jarak, tanpa ragu. Aku tidak akan melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Katanya tegas, namun lembut. Kalimat itu justru membuatku semakin yakin. Aku melangkah mendekat, tanganku menyentuh dadanya. Merasakan detak jantungnya yang kuat dan stabil. Aku yang lebih dulu membuka jarak di antara kami. Calvin, suaraku lirih. Tapi pasti, aku tidak ingin kau menahan diri lagi. Tatapannya berubah. Bukan liar, bukan kasar. Melainkan penuh rasa syukur. Ia mengangkat tangannya perlahan, melepas veil dari rambutku, lalu menyentuh pipiku, seolah aku sesuatu yang rapuh dan berharga. Ciumannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih hangat, tidak terburu, tapi penuh perasaan yang selama ini ia kendalikan. Aku membalas tanpa ragu. Tangannya bergerak ke punggungku, membantu membuka resleting gaunku perlahan. Memberi waktu untuk setiap detik terasa nyata. Tidak ada desakan, tidak ada paksaan. Hanya dua hati yang akhirnya berhenti menunggu. Malam itu bukan tentang gairah semata, itu tentang kepercayaan, tentang memilih satu sama lain sepenuhnya. Dan ketika aku bersandar di dadanya, setelah semuanya, mendengar napasnya yang mulai tenang, aku menyadari sesuatu yang sederhana, tapi penting. Aku tidak lagi takut pada perjodohan. Karena yang kumiliki sekarang bukan sekadar suami hasil keputusan orang tua. Aku memiliki pria yang memilihku setiap hari. Dan aku memilihnya kembali. Bukan karena cincin di jariku. Bukan karena nama keluarga yang kini menyatu. Tapi karena cara ia menatapku, seolah aku tetap wanita yang ia perjuangkan, bukan sekadar istri yang sudah ia miliki. 3 minggu setelah pernikahan, kami pindah ke rumah baru di kawasan Menteng. Rumah bergaya klasik modern, dengan jendela tinggi dan taman belakang yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tinggal bukan sebagai putri konglomerat, melainkan sebagai istri. Pagi itu aku terbangun lebih dulu. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyinari wajah Calvin yang masih terlelap, rambutnya sedikit berantakan.
Wajahnya jauh lebih lembut saat tidur. Aku menyentuh pipinya pelan. Ia terbangun perlahan, lalu tanpa banyak bicara, menarikku kembali ke dalam pelukannya. "Kau belum izin pergi," gumamnya dengan suara serak khas bangun tidur. Aku tertawa pelan. Aku hanya ingin melihat suamiku. Ia membuka mata sepenuhnya. Tatapannya masih sama seperti di altar waktu itu. Hangat, penuh rasa memiliki yang lembut. Tangannya bergerak menyusuri punggungku perlahan. Tidak tergesa, hanya memastikan aku benar-benar ada di sana. "Setiap pagi aku takut ini mimpi," katanya pelan. "Aku nyata," bisikku sambil menyentuh dadanya. Ia membalikkan posisi kami perlahan. Kini aku berada di bawahnya, tapi tidak merasa tertekan, hanya dilindungi. Ciumannya lembut, penuh rasa syukur. Bukan sekadar hasrat, tapi keintiman yang lahir dari kepercayaan. "Kita akan menghadapi banyak hal," ucapnya di sela napas. "Bisnis, keluarga, masa depan. Aku tahu, tapi selama kau di sisiku," lanjutnya. Dahinya menempel pada dahiku. Aku tidak takut, aku tersenyum. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa harus menjadi kuat sendirian. Dan di luar sana, dunia mungkin masih membicarakan perjodohan kami. Tapi di dalam rumah ini, yang ada hanya dua orang yang saling memilih setiap hari, namun hidup tidak pernah sepenuhnya tenang, dan badai terakhir datang. Justru ketika aku mulai merasa paling bahagia, pagi itu aku dipanggil ke ruang rapat utama Mustika Putri Group. Ayah duduk dengan wajah serius. Beberapa direksi senior hadir. Di meja tergeletak dokumen gugatan hukum. Delina menggugat pembagian saham keluarga. Ia kembali, bukan sebagai adik yang cemburu, tapi sebagai rival bisnis. Dadaku sesak, namun kali ini aku tidak gemetar. Calvin duduk di sampingku. Tangannya menyentuh tanganku di bawah meja. Gestur kecil yang mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. "Aku tidak ingin keluarga ini hancur," kata ayah. Berat. Aku menatap dokumen itu lama. Lalu aku mengangkat kepala, serahkan sebagian sahamku padanya. Ruangan hening. Calvin menoleh padaku. "Maria, aku tidak ingin hidup dalam perang selamanya," lanjutku tenang. "Aku sudah memilih kebahagiaanku. Bisnis bisa dibangun kembali. Keluarga, tidak." Keputusan itu mengejutkan semua orang. Beberapa minggu kemudian, Delina akhirnya datang ke rumah kami. Tidak lagi dengan senyum kemenangan. Matanya lelah. "Aku kalah," katanya pelan. "Kau tidak pernah menjadi musuhku," jawabku. Hening panjang. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, tidak ada kebencian di antara kami. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku berdiri di balkon rumah bersama Calvin. "Kau menyerahkan sebagian warisanmu," katanya pelan. "Aku mendapatkan sesuatu yang lebih besar." Ia menatapku. "Apa?" Aku tersenyum. "Kedamaian dan kau." Ia memelukku dari belakang. Seperti malam sebelum akad dulu. Hangat, aman, "Terima kasih karena tidak pernah berhenti memilihku," bisiknya. Aku menoleh, mencium bibirnya pelan. "Terima kasih sudah membuatku percaya bahwa perjodohan bukanlah penjara di bawah langit Jakarta yang sama." Aku tersenyum. Aku, Maria Mustika Putri, pernah merasa terjebak dalam perjodohan orang tua konglomerat, namun ternyata aku tidak dijebak. Aku dipertemukan dengan cinta yang paling berani kuperjuangkan. Dan itulah akhir dari kisahku. Atau mungkin awal dari hidupku yang sebenarnya.